Di antara yang membuat ribut di masyarakat itu adalah karena mempersoalkan sesuatu yang mestinya tidak jadi persoalan. Hal sepele gitu Iya, ya. hal sepele. Jadi kayak Ya, Tat. Kemudian untuk mengkalibrasi kiblat ini biasanya alat yang dipakai itu apa aja, Tat? untuk kalibrasi kiblat bisa digunakan dengan berbagai cara. Bisa dengan segitiga kiblat, yang mana segitiga itu sudah diukur azimut kiblatnya atau sudut arah kiblatnya. Nah, kemudian bisa juga dengan menggunakan kompas. Jadi kompas yang di situ kita memperhitungkan variasi magnetiknya, atau bisa juga dengan teodolit, atau bisa juga dengan semisal mizwala, bisa juga dengan istiwa aini, habis itu bisa juga dengan rubuk mujayyab atau dengan metode-metode yang lain. Sangat banyak metode-metode yang ada, bisa dengan astrolab dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bahkan bisa dengan melihat bulan, matahari, kemudian bisa juga dengan benda-benda langit yang lainnya seperti bintang dan seterusnya. Oke, itu yang bisa dilakukan. Ya, yang paling sering dan lazim dipakai yang mana, Tat? Dan dari berbagai alat yang disampaikan tadi yang paling akurat yang mana, Tat? Yang paling akurat itu semuanya bisa dikatakan akurat. Jadi rubuk mujayyab itu akurat, mizwala itu akurat, teodolit itu akurat. Akan tetapi ada presisinya yang berbeda. Sesama teodolit itu bisa jadi hasilnya itu sama. Karena teodolit yang satu ini akurasinya itu sekitar bisa sampai 5 menit atau berapa detik seperti itu. Nah, kemudian ada teodolit yang lain yang lebih tinggi akurasinya, jadi sesuai harga juga. Jadi harga itu semakin mahal, itu semakin akurat seperti itu. Jadi kalau akurat ya akurat, tapi presisinya itu ya sedikit berbeda secara ilmiah. Tapi secara secara lahiriah ketika kita sholat, antara kiblat yang diukur dengan teodolit, kemudian yang diukur dengan mizwala, itu arahnya itu sama. Arahnya sama secara lahiriah, tapi secara sains atau secara matematisnya itu tentu berbeda seperti itu. Tapi cukup saja, apakah alat itu cukup ya? Ya cukup, yang memang yang dituntut itu kita yang lahiriah. Jadi sesuatu yang yang tidak dituntut itu kita tidak usah membebani diri kita gitu. Jadi ada orang yang terkadang itu dia terlalu membebani dirinya. Seperti mempersulit diri gitu ya? Ya, mempersulit diri. Jadi yang diminta itu cukup kita semisal menghadap ke arah kiblat, ke bangunannya. Nah, kemudian ketika ada selisih tidak sampai 1 derajat atau bahkan setengah derajat kurang, itu selisih, itu tidak usah dipersoalkan. Karena arahnya itu sama sebenarnya. Secara lahiriah sama. Ketika kita sholat di sini, kemudian yang di samping kita juga sholat arah yang berbeda, semisal kurang dari setengah derajat, itu sebenarnya posisi arahnya itu sama secara lahiriah. Nah, itu tidak dituntut untuk memperpayah diri, dan di dalam Islam itu sudah dibenarkan kalau kita sudah berupaya untuk menghadapkan ke arah kiblat. Makanya ada ulama besar dari Jakarta, dan beliau itu dulu menjadi mufti di Batavia. Said Utsman bin Yahya itu mengatakan kita wajib menghadap ke Ainul Ka'bah. Kalau semisal selisih 1 atau 2 derajat itu dimaafkan. Karena 1 atau 2 derajat itu sejatinya arahnya itu sama, secara lahiriah sama. Kalau secara matematis hitungan pakai mister dan lain sebagainya tentu berbeda.
tapi secara lahiriah menghadapnya itu sama. Nah, Ya, sama halnya ya seperti waktu sholat lah. Nah, nawaitunya sudah menghadap kiblat gitu ya. Nah, jadi ketika kita waktu sholat, semisal sholat itu jam 12 lewat 42 menit. Kemudian yang satunya itu tertulis jam 12 lewat 41 menit lewat 17 detik. Kan itu detik ini digenapkan menjadi 42, yang 41 17 menit 41 menit 17 detik digenapkan menjadi 42 menit. Nah, sebenarnya itu tidak menjadi persoalan gitu. Jadi tidak usah kita menyalahkan orang lain ketika itu hanya persoalan remeh. Nah, jadi kata Said Utsman bin Yahya dan juga kata Syekh Tahir Jalaluddin, ulama besar dari Sumatera, yang beliau itu pernah belajar ilmu tentang kiblat dan ilmu falak itu di Al-Azhar di Mesir. Kata beliau, di antara yang membuat ribut di masyarakat itu adalah karena mempersoalkan sesuatu yang mestinya tidak jadi persoalan. Hal sepele gitu ya. Iya, hal sepele. Jadi kayak sedikit saja kita selisih ya setengah derajat atau 1 derajat itu tidak usah dipersoalkan. Itu termasuk khilafiyah nggak sih kayak gitu tuh? Memang khilafiyah. Karena tadi kan ada ulama yang mengatakan jihatul Ka'bah. Yang satunya Ainul Ka'bah. Nah, jihatul Ka'bah itu tidak apa kalau kita tidak tepat tidak tepat menghadap ke bangunannya. Nah, kalau ke bangunannya keluar dari bangunan itu sudah dikatakan tidak sah, katanya seperti itu. Nah, padahal Ainul Ka'bah itu terbagi lagi menjadi 2. Ainul Ka'bah hakiki dan Ainul Ka'bah urfi. Bagi orang yang tidak begitu banyak, tidak begitu membaca perbedaan pendapat yang terkait di dalam hal ini, seringkali ketika ada persoalan itu dia langsung menyalahkan padahal selisihnya setengah derajat. Lalu dikatakan 1 derajat itu semisal selisih sekitar 111 km. Nah, kemudian setengah derajatnya itu sama dengan kurang lebih 50 meteran lah setengah derajat itu. Nah, jadi 50 km itu dikatakan mungkin sudah keluar dari Masjidil Haram, sudah keluar. Nah, itu sebenarnya itu tidak menjadi persoalan. Masih bisa diterima karena masih di Makkah. Masih di Makkah itu. Dan seandainya keluar sedikit pun itu, kalau kita yang jauh di sini, ya kita itu Allah itu tidak membebani di luar kemampuan manusia. Jadi saya sendiri walau bagaimanapun semisal mengukur kiblat dengan berbagai macam alat dan berbagai macam pendekatan yang modern, tidak bisa saya memastikan saya ini menghadap tepat ke Baitullah. Karena memang tidak bisa gitu. Karena alat-alat yang lain juga banyak. Yang mana yang paling akurat seperti itu? Mengetahui yang paling akurat itu adalah manakala kita bisa langsung melihat ke Baitullahnya tersebut seperti itu. Terima kasih Matur Nuwun udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa.